Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajarnya hari ini adik-adik. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi suhu, kalor, dan pemuaian IPA fase D kelas 7 Kurikulum Merdeka part 1, suhu dan perubahannya. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu menjelaskan pengertian suhu, mengetahui alat ukur suhu, mengetahui macam-macam termometer, dan mempelajari cara konversi suhu. Sebelumnya, kita harus tahu dong suhu itu apa. Jadi, suhu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas dan dingin. Namun, indera perasa bukan mengukur tingkat panas yang baik. Untuk itulah, suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka serta alat ukur yang memiliki skala atau ukuran. Pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Jenis-jenis termometer. Ada beberapa jenis-jenis termometer berdasarkan dengan kegunaannya. Di antaranya ada termometer dinding, termometer laboratorium, termometer bimetal, termometer suhu tubuh, dan termometer kristal cair. Sebagai contoh, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia hanya memiliki skala 30 derajat sampai dengan 50 derajat Celcius. Mengapa demikian? Karena tidak ada manusia yang memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Sedangkan untuk termometer yang di pabrik itu dapat mengukur suhu sampai dengan 1000 derajat Celcius karena digunakan untuk mengukur suhu tungku peleburan besi. Zat-zat yang digunakan untuk mengisi termometer itu terdapat dua, ada raksa dan ada alkohol. Kelebihan dan kekurangan dari zat pengisi termometer. Untuk raksa itu memiliki keuntungan mudah dilihat karena warnanya mengkilap. Daerah ukurannya sangat luas yaitu antara minus 39 derajat Celcius sampai dengan 337 derajat Celcius. Dan raksa juga merupakan penghantar yang baik serta kalor jenisnya kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu termasuk zat yang beracun. Tidak bisa mengukur suhu yang lebih rendah daripada minus 40 derajat Celcius dan harganya mahal. Sedangkan untuk alkohol memiliki keuntungan, daerahnya ukurannya sangat luas yaitu antara minus 114 derajat Celcius sampai dengan 78 derajat Celcius dan merupakan penghantar yang baik serta kalor jenisnya kecil. Sedangkan kekurangannya memiliki titik didih yang rendah yaitu 78 derajat Celcius, tidak berwarna sehingga sulit untuk dilihat dan membasahi dinding kaca. Jenis skala pengukuran suhu itu terdapat 4 yaitu Celcius. Dari skala 0 sampai 100 derajat Celcius, untuk Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin 273 Kelvin sampai 373 Kelvin dan Reaumur dengan skala 0 derajat Reaumur dan sampai 80 derajat Reaumur titik didih air. Konversi suhu dapat dilihat dari termometer berikut. Terdapat titik didih air, titik beku air, satuan suhu, rentang titik beku dan titik didih. Untuk Celcius 100, untuk Reaumur 80, untuk Fahrenheit 180, dan untuk Kelvin 100 dengan perbandingan 5, 4, 9, dan 5. Rumus penyetaraan suhu pada termometer itu T1 min TB1 per T2 min TB2 sama dengan TD1 min TB1 per TD2 min TB2. Dengan keterangan, T1 adalah suhu yang akan dicari, TB1 adalah titik beku atau titik bawah termometer yang akan dicari, TD1 adalah titik didih atau titik atas termometer yang akan dicari, T2 adalah suhu termometer yang sudah diketahui atau sudah diukur,
TB2 adalah titik beku atau titik bawah termometer yang sudah diketahui suhunya, dan TD2 adalah titik didih atau titik atas termometer yang sudah diketahui suhunya. Oke, contoh soal. Air hangat diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Maka, hitunglah suhu air tersebut bila menggunakan termometer. A. Reaumur, B. Fahrenheit, dan C. Kelvin. Mari kita bahas soal berikut. Oke, dari penyetaran rumus kita dapat mengetahui TC min 0 per TR min 0 sama dengan 100 per 80. TC per TR sama dengan 5 per 4 untuk perbandingannya. TC sama dengan 5 per 4 TR. Selanjutnya, TC min 0 per TF min 32 sama dengan 100 per 180. TC per TF min 32 sama dengan 5 per 9. Jadi, TC sama dengan 5 per 9 TF min 32. Karena titik beku termometer Fahrenheit dimulai dari suhu 32 derajat. TC min 0 per TK min 273 sama dengan 100 per 100. TC per TK min 273 sama dengan 1. TC sama dengan TK min 273. Oke, kita jawab untuk soal yang pertama, yaitu merubah Celcius ke reaumur dengan TC sama dengan 40 derajat Celcius. TR min 0 per TC min 0 sama dengan 80 per 100. TR per TC sama dengan 4 per 5. TR sama dengan 4 per 5 dikali TC. TR sama dengan 4 per 5 dikali 40. Sehingga diperoleh perubahan suhu dari Celcius ke reaumur adalah 30 derajat reaumur. Selanjutnya, yang B, perubahan dari suhu Celcius ke Fahrenheit dengan TC 40 derajat Celcius. Dengan rumus TF-32 per TC min 0 sama dengan 180 per 100. TF-32 per TC sama dengan 9 per 5. TF-32 sama dengan 9 per 5 dikali TC. TF-32 sama dengan 9 per 5 dikali 40. TF-32 sama dengan 72. TF sama dengan 72 plus 32, sehingga diperoleh konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit dengan TC 40 derajat Celcius adalah 104 derajat Fahrenheit. Untuk yang ketiga, perubahan suhu dari Celcius ke Kelvin dengan TC 40 derajat Celcius. TK min 273 per TC min 0 sama dengan 100 per 100. Sehingga TK min 273 per TC sama dengan 1. TK min 273 sama dengan TC. TK min 273 sama dengan 40. Sehingga TK 40 ditambah 273. Sehingga konversi antara suhu Celcius ke Kelvin dengan TC 40 derajat Celcius adalah 313 derajat Kelvin. Oke, setelah membahas contoh soal sebelumnya, sekarang mari kita uji kemampuan kalian. Soal yang pertama, mengapa telapak atau punggung tangan kita tidak dapat mengukur suhu bagian tubuh secara pasti? Soal nomor 2, gunakan alat ukur suhu yang kalian punya di rumah atau di sekolah. Ukurlah berapa besar suhu di dalam ruangan saat ini. Ubahlah ke skala Fahrenheit. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat mempelajari dan memahami materi mengenai konversi suhu. Dan jangan lupa sering-sering latihan soal ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.